Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 APB ingin memaparkan tentang analisis proses bisnis yang telah kami analisis dari perusahaan Mixway. Pertama-tama perkenalkan, saya sendiri Nicholas Napitupulu, NPM belakang 158. Saya Michael Abiratul di Gondokusuma, NPM belakang 140. Saya Dinda Rahmamalia Ramadan dengan NPM belakang 142. Saya Novia Farharwati dengan 3 NPM terakhir 176. Baik, kalau begitu selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Tapitupulu. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagian pertama yaitu profil studi kasus. Nah, aku pengen nanya nih, kalian tahu nggak sih perusahaan es krim yang bergerak di hampir seluruh bagian di Indonesia? Yes, benar banget, Mixway teman-teman. Jadi, profil studi kasus yang kami ambil adalah perusahaan Mixway. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, profil basic dasar dari Mixway itu sendiri. Jadi Mixway itu adalah sebuah franchise pertama kali yang keluar di China. Nah, lalu mereka beroperasi dan semakin meluas dari China, Asia Tenggara, lalu ke Indonesia dan menyebar luas di seluruh bagian di Indonesia. Nah, kami akan menjelaskan tentang gimana sih proses bisnis yang terjadi di dalam Mixway ini. Kami akan menganalisis gimana sih strategi operasional dari Mixway ini sehingga dia bisa merajalela di semua bagian di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya silakan saksikan teman-teman saya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal menjelaskan mengenai dokumentasi proses CFF yang lama dari kelompok kami. Langsung saja teman-teman. Jadi di Indonesia itu pesan es krim atau minuman tuh sebenarnya gampang banget teman-teman. Tinggal kalian pilih aja tuh mau pesennya online atau offline. Lalu kita memilih menu apa yang paling kita suka. Setelah itu, semisal menu yang kita suka itu lagi kosong, tenang aja teman-teman. Kasir itu bakal langsung ngasih tahu kalian kalau menu kalian itu lagi kosong. Dan kalian itu bisa langsung berganti ke pesanan lain atau membatalkan pesanan kalian yang sebelumnya. Lalu semisal pesanan kalian itu ada, kasir itu bakal langsung memproses pesanan kalian dan memasukkannya ke dalam sistem untuk memunculkan daftar pembayaran. Nah, soal bayar teman-teman gak usah bingung lagi teman-teman, karena di Mixway itu ada 3 metode pembayaran, yaitu tunai, transfer, bank, dan juga e-wallet. Di sini semisal salah satu dari metode pembayaran itu gagal, teman-teman itu tinggal ganti ke metode pembayaran yang lain saja. Nah, semisal pembayaran yang kalian lakukan berhasil, kasir itu bakal langsung nyiapin pesanan kalian dan mengantarkannya ke kalian. Semisal kalian pesannya offline, kasir itu bakal menyiapkannya dan langsung mengantarkannya ke kalian. Dan semisal kalian pesannya online, pihak Mixway ini bakal langsung ngantar ke rumah kalian dengan kurirnya Mixway. Nah, setelah pesanan itu sampai, teman-teman jangan lupa ngasih feedback ya buat si Mixway-nya, karena feedback ini tuh bakal ngebantu si Mixway ini buat memperbaiki diri mereka agar menjadi lebih baik lagi. Halo teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang ukuran dan evaluasi kinerja bisnis perusahaan Mixway. Jadi saya bagi menjadi 4 aspek utama. Yang pertama adalah frekuensi pembelian, seperti data yang telah kami miliki bahwa setiap pelanggan itu pasti balik lagi setiap bulan. Nah, ini menunjukkan suatu bentuk loyalitas pelanggan terhadap Mixway. Lalu yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Tentu pelanggan merasa puas jika order atau pesanan yang mereka pesan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari awal. Lalu yang ketiga adalah waktu transaksi. Waktu transaksi yang begitu cepat dan tidak membuat pelanggan menjadi bosan saat menunggu orderan atau pesanan mereka. Ini yang membuat pelanggan terus datang kembali kepada Mixway. Lalu yang terakhir adalah kualitas produk. Nah, dari kualitas produk sendiri kita bisa lihat harga yang wajar dan pelanggan yang terus beli membuat loyalitas pelanggan semakin naik dan meningkat. Ini sudah membuktikan bahwa kualitas produk Mixway itu baik dan sangat baik. Jadi, sekian dari evaluasi saya. Terima kasih. Dari scatter chart dapat ditemukan korelasi positif antara kesesuaian menu dan kepuasan pelanggan, yaitu semakin sesuai menu, semakin tinggi kepuasannya. Sedangkan melalui analisis dari Fishbone chart, dapat kita ketahui beberapa penyebab utama terkait ketidaksesuaian menu. Yang pertama adalah bahan kurang segar dan kualitas kemasan yang rendah. Yang kedua ada SDM yang minim pelatihan dan pengalaman. Yang ketiga, prosedur tak konsisten dan tanpa ada checklist. Yang keempat, lingkungan dapur tidak ergonomis dan pencahayaan yang buruk. Yang kelima, manajemen tanpa SOP dan evaluasi kerja yang lemah. Yang terakhir, peralatan tidak optimal dan kurang akurat. Sehingga solusi perbaikan secara keseluruhan yaitu ada pada fokus peningkatan SOP, pelatihan staf, standarisasi prosedur, dan pemeliharaan alat. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal menjelaskan mengenai solusi dan rencana implementasi yang kelompok kami berikan untuk perusahaan Mixway. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ada dari segi pelatihan karyawannya. Menurut kami, pelatihan karyawan itu perlu dikasih melalui platform digital saja, seperti memberikan video pelatihan karyawan dan juga ada kuis hariannya.
Kedua hal ini tuh bakal ngebantu karyawan untuk belajar lebih fleksibel lagi. Yang kedua ada dari sistem pemesanan dan pencatatan. Menurut kami sistem pemesanan dan pencatatan ini bisa dirubah menjadi lebih simpel lagi dengan adanya aplikasi Mixway. Dengan adanya aplikasi ini bakal membuat sistem pemesanannya itu langsung masuk secara otomatis dan menghindari salah input pesanan. Yang ketiga dan terakhir yaitu dari segi kinerja karyawannya. Menurut kami kinerja karyawan itu perlu dipantau melalui aplikasi khusus yang dimana data-datanya itu didapat dari evaluasi harian dan juga feedback dari pelanggan. Dengan cara ini kinerja karyawan bisa terpantau lebih transparan dan objektif. Kami menerapkan sistem ERP dan otomasi untuk menjamin kualitas. Pertama, pelanggan bisa melihat tampilan 3 dimensi produk beserta deskripsinya, lalu sistem ERP dapat memeriksa ketersediaan bahan dan memberikan resep dengan takaran yang tepat. Selanjutnya, bahan dimasukkan ke alat pengukur otomatis. Sebelum disajikan, sistem akan memverifikasi bentuk, topping, dan porsi agar sesuai standar. Dengan ini, produk dapat lebih konsisten, efisien, dan memuaskan pelanggan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kelompok kita menggunakan check sheet, wishbone chart, dan scatter chart, menunjukkan bahwa masalah utamanya itu berasal dari faktor SDM, metode kerja, bahan baku, alat, dan manajemen. Solusi yang kita usulkan meliputi pelatihan staf, sistem pencatatan digital, perawatan alat, pengelolaan bahan baku berbasis aplikasi, perbaikan lingkungan kerja, serta evaluasi kinerja berbasis umpan balik pelanggan. Dengan begitu, kelompok kita berharap proses penjualan Mixu menjadi lebih efisien dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian dapat insight baru dari penjelasan kita? Oke. Coba dong boleh sharing pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.